Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 9, bagaimana kabarnya? Harap semua sehat ya. Nah, di video pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai seni lukis. Bagaimana? Apakah kalian pernah mendengar apa itu seni lukis? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, silakan. Baik anak-anakku, langsung saja kita akan membahas materi mengenai seni lukis. Materi pertama seni budaya, bab 1 seni lukis. Kompetisi dasar 3.1 memahami konsep dan prosedur karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Poin 4.1 membuat karya seni lukis dengan beragam media dan teknik. Alur pembelajaran berkarya seni lukis, mengidentifikasi pengertian seni lukis, tujuan berkarya seni lukis, memilih tema dalam berkarya seni lukis, mengidentifikasi alat dan bahan seni lukis, serta menerapkan salah satu teknik berkarya seni lukis. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis, mengelompokkan beberapa jenis lukisan berdasarkan tema-tema tertentu, mengidentifikasi berbagai aliran karya seni lukis, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis, membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema, berkarya seni lukis dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini ada pengertian mengenai seni lukis, melukis, dan lukisan. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah mendengar apa itu seni lukis. Nah, di sini pengertian seni lukis yaitu seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, biasanya keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan serta bentuk karya seni tersebut. Nah, seni lukis itu sebetulnya adalah seperti menggambar, cuman di sini dikembangkan lagi sehingga mempunyai ciri khas tertentu ya dari karya seni lukis tersebut. Ciri khasnya apa saja? Itu tadi ada gaya, teknik, bahan ya, corak dan tema. Nah, itu yang menjadikan seni lukis berbeda dengan menggambar. Ada juga melukis. Nah, melukis adalah mengolah medium 2 dimensi atau permukaan datar dari objek 3 dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh, sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada di dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Nah, jadi melukis adalah sebuah kegiatannya ya, yaitu mengolah medium atau dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Misalnya menggambar hewan, fauna, atau flora, bunga, atau alam benda ya. Nah, itu dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi seperti itu. Nah, harus menggunakan atau sesuai dengan emosi dan gagasannya, harus dilibatkan, karena melukis juga merupakan salah satu cara untuk menyampaikan pesan atau perasaan kepada yang melihat lukisan kita nanti ya. Sehingga nanti yang melihat bisa menerjemahkan apa yang ada di dalam objek lukisan yang dilukis. Oke. Nah, yang ketiga ada lukisan. Nah, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang 2 dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Nah, jadi lukisan adalah objeknya atau barangnya atau hasil dari kegiatan melukis tadi. Ada tujuan berkarya seni lukis, yaitu tujuan religius, tujuan kritik sosial, tujuan ekspresi, dan tujuan komersial. Nah, tujuan religius yaitu tentang keagamaan ya. Misalnya melukis tentang Tuhan, misalnya kalau di agama lain Tuhannya kan berbentuk, jadi bisa misalnya melukis sebuah tujuan religius. Atau dalam agama Islam ada yang namanya lukisan kaligrafi. Nah, itu juga merupakan salah satu tujuan religius, ayat-ayat dari Al-Quran yang dilukis. Ada juga tujuan kritik sosial. Nah, ini merupakan salah satu tujuan untuk mengkritik biasanya pemerintah atau misalnya ingin berpendapat
mengenai pemerintahan yang ada di Indonesia misalnya, ya dilukislah lukisan misalnya tentang seorang anak yang kelaparan misalnya, ya itu merupakan tujuan dari kritik sosial karena kurangnya kesejahteraan seperti itu. Ya, ada juga tujuan ekspresi. Nah, tujuan ekspresi itu merupakan tujuan untuk menyampaikan bagaimana perasaan dan gagasan kita. Misalnya, jika kita akan melukis, ekspresinya sedang tersenyum atau bahagia. Nah, kita melukislah seorang wajah atau wajah kita yang dilukiskan sedang tersenyum. Itu merupakan dari tujuan ekspresi. Ada juga tujuan komersial. Nah, tujuan komersial yaitu untuk diperjualbelikan. Nah, nanti hasil lukisan kita akan dijual dan kita akan mendapat keuntungan dari hasil lukisan kita. Itu adalah dari tujuan komersial. Nah, ada aliran seni lukis representatif dan non-representatif. Nah, untuk representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif adalah sebagai berikut. Ada naturalisme, realisme, romantik, ekspresionisme, impresionisme, dan surrealisme. Nah, ini ada naturalisme. Naturalisme adalah gaya seni lukis yang menggambarkan tentang keadaan alam, ya, yang masih natural, yang masih alami. Ini seperti contoh pada lukisan ini. Nah, ada juga realisme. Nah, realisme adalah lukisan yang menggambarkan tentang keadaan nyata atau realistis, real, sesuai dengan yang ada di kehidupan kita. Seperti ini ya, keadaan pasar yang sedang dilukis. Nah, ini ada romantik. Romantik biasanya lukisannya itu menggambarkan tentang kehidupan dulu ya, yang masih klasik, yang mengandung unsur sejarah. Nah, ini seperti para pejuang Eropa yang sedang menyeberangi lautan menggunakan kapal tradisional, pakaiannya masih tradisional atau masih klasik. Ada ekspresionisme. Nah, kalau ekspresionisme yang menggambarkan tentang ekspresi perasaan, ya, perasaan seorang pelukis misalnya, atau menggambarkan perasaan orang lain yang dilukiskan oleh ya pelukis. Seperti ini lukisan wajah Bob Marley atau legenda musik reggae, ya, yang sedang tersenyum bahagia. Ini ekspresinya yang bahagia. Ada juga impresionisme. Impresionisme adalah aliran lukisan yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya ketika pelukis itu berada di tempat tersebut. Nah, seperti ini ya. Nah, pada waktu itu mungkin gambaran daerah tersebut seperti ini dan langsung dilukisnya, sehingga lukisan ini nyata dari kehidupan pada waktu itu. Dan yang terakhir ada surrealisme. Nah, surrealisme adalah kebalikan dari realisme. Jadi ada unsur imajinasinya, ada unsur hayalannya, ya, di luar dari dunia nyata, di luar dari alam nyata. Nah, seperti ini surrealisme. Nah, yang kedua ada non-representatif, adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal, struktur seni rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Nah, ini contohnya ya, seperti lukisan abstrak. Jadi tidak ada yang menggambarkan mengenai alam sekitar kita. Jadi ini hanya memainkan garis, bentuk, dan warna. Ya, lukisan ini juga banyak ditemui sekarang ya, lukisan abstrak. Ada tema seni lukis, ada manusia dengan dirinya sendiri. Yang pertama yaitu manusia yang menggambarkan dirinya sendiri, seperti misalnya Bapak menggambar atau melukis diri Bapak sendiri di kanvas misalnya ya. Ada manusia dengan manusia lain, atau misalnya Bapak melukis orang lain, misalnya melukis orang tua ya, melukis teman Bapak, itu manusia dengan manusia lain. Terus manusia dengan alam sekitarnya. Nah, seperti Bapak melukis pemandangan misalnya, atau Bapak sedang melihat pemandangan lalu dilukis oleh teman Bapak, yaitu manusia dengan alam sekitarnya. Ada manusia dengan alam benda, misalnya Bapak sedang duduk di kursi
terus ada mejanya, ada laptop, handphone, dan lain sebagainya, ada buku. Itu manusia dengan alam benda, atau manusia dengan aktivitasnya seperti tadi ya di pasar misalnya. Itu merupakan manusia dengan aktivitasnya. Contoh tema lukisannya seperti itu. Ada manusia dengan alam khayal seperti tadi surrealisme ya, dengan imajinasi, dengan alam khayalnya di luar dari dunia nyata seperti itu. Ada alat dan bahan berkarya seni lukis. Nah, ada pastel dan krayon, cat pewarna berbasis minyak, berbasis air, dan juga akrilik. Nah, yang ketiga ada kuas, yang keempat pisau palet, dan yang kelima palet serta kanvas. Ya. Kalau melukis harus menggunakan kanvas. Kalau kertas itu namanya menggambar. Ada jenis lukisan teknik dan bahan yang digunakan. Ada lukisan cat air, lukisan mozaik, lukisan kaca, dan lukisan batik. Nah, ada prosedur berkarya seni lukis, yaitu memunculkan gagasan, membuat sketsa, menentukan media berkarya, bahan dan alat, serta menentukan teknik mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Oke, terima kasih. Anak-anakku, itulah tadi pemaparan mengenai seni lukis. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Apakah semua paham ya? Nah, untuk tugas, silahkan kalian coba melukis lukisan dengan tema yang bebas ataupun dengan aliran yang bebas. Nah, untuk hasil lukisannya, silahkan kalian foto, kirimkan ke Google Classroom-nya masing-masing. Itu saja untuk video pembelajaran. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum.